Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidi, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Semarang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023-2024 LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Rabu 6 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 3 Semarang pada kelas 8 dengan materi teks cerpen. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa bermanfaat. Coba sekarang ketua kelas untuk memimpin doa, silakan. Jabrek doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Ya, selamat siang. Ya, untuk mengecek kebersihan kelas, coba sekarang kalian lihat bahwa kalian apakah ada sampah. Ya, tidak ada. Oke, itu ya, bersih ya. Ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Lengkap, nihil, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kalau begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan materi tentang teks cerpen. Sampai unsur-unsur cerpen sudah saya sampaikan. Ya. Struktur cerpen juga sudah saya sampaikan. Langkah-langkah penulis cerpen pun juga sudah saya sampaikan. Ya. Saya ingin mereview kembali, saya ingin bertanya kepada kalian. Ya. Mengenai unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari apa saja? Coba sebutkan. Yang pertama adalah tema, betul. Ya. Yang pertama adalah tema. Tema itu merupakan ide pokok atau ide dasar dalam sebuah cerita. Ya, ide pokok atau ide dasar dalam membuat sebuah cerita. Paham ya? Nah, yang kedua adalah tokoh. Ya, tokoh. Yang kedua, tokoh ini adalah orang yang berperan dalam sebuah cerita. Ya, orang yang berperan dalam sebuah cerita. Ya. Kemudian yang ketiga setelah tokoh, penokohan. Betul, ya. Penokohan itu merupakan karakter. Ya, karakter dari orang yang berperan tadi. Paham ya? Paham. Penokohan apa? Latar ini merupakan apa? Ya, keterangan tempat, waktu dan suasana terjadinya sebuah cerita. Paham ya? Nah, itu perlu kalian ingat. Waalaikumsalam. Yang selanjutnya, ya, latar. Ya, unsur berikutnya setelah latar adalah alur. Alur ini merupakan tahapan cerita dari tahap pengenalan sampai tahap apa? Sampai ending
seperti apa ya dalam sebuah cerita. Nah, ini perlu kalian ingat, perlu kalian pahami ya, karena bekal untuk menulis sebuah cerpen harus punya bekal pengetahuan tentang unsur intriksi. Paham ya? Nah, setelah alur ada lagi unsur intriksi, yaitu sudut pandang. Sudut pandang itu adalah posisi pengarang ini sebagai apa? Posisi penulis sebagai apa? Apakah orang pertama ataukah orang kedua? Paham ya? Ya, setelah sudut pandang adalah gaya bahasa yang dipakai. Biasanya adalah bahasa kias. Ya, bahasa kias yang dipakai apa? Kalau kalian membaca sebuah cerita, pasti tahu gaya bahasa yang dipakai adalah personifikasi, misalnya seperti itu. Paham ya? Selanjutnya adalah yang terakhir, amanat. Amanat ini merupakan sebuah pesan, ya, pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca, ya, pesan atau amanat. Ini adalah unsur intrinsik, ya. Kemudian strukturnya, saya sampaikan strukturnya dulu kemarin. Kemarin sudah saya sampaikan struktur cerpen yang pertama adalah abstrak, yang kedua orientasi, setelah orientasi adalah komplikasi, setelah komplikasi adalah resolusi, kemudian evaluasi, setelah evaluasi adalah order. Nah, ini adalah struktur teks cerpen yang harus kalian pahami juga, karena dalam menulis teks cerpen, ya, karena dalam menulis teks cerpen itu juga apa? Harus memahami strukturnya, ya, untuk mempermudah menulis teks cerpennya. Paham ya? Paham. Oke. Mengenai langkah-langkah, sekarang saya mereview tentang langkah-langkah menulis teks cerpen, ya. Kemarin juga sudah saya singgung, sudah saya sampaikan sebentar. Nanti akan saya sampaikan lagi lewat PPT, ya, lewat PowerPoint akan saya sampaikan lagi. Nah, saya hanya ingin mereview lagi langkah-langkah menulis teks cerpen, ya. Langkah yang pertama adalah mendesain kerangka teks cerpen. Setelah mendesain, membuat atau mengembangkan desain kerangka tersebut menjadi sebuah cerita yang utuh. Setelah itu baru kegiatan terakhirnya adalah menyunting cerpen. Oke. Sekarang coba saya ingin menayangkan sebuah video cerpen, pembacaan cerpen. Kalian simak, ya, kalian simak unsur-unsurnya. Apakah ada tokohnya, apakah ada latarnya, apakah ada karakternya. Nanti kalian cek. Lihat video yang saya tayangkan tadi. Sekarang coba kalian lihat lagi langkah-langkah teks cerpen, ya, langkah-langkah menulis teks cerpen yang ada di depan kalian. Langkah yang pertama, ya, yang pertama adalah menyusun teks cerpen, ya. Untuk menyusun teks cerpen yang harus dilakukan adalah observasi terlebih dahulu, ya, observasi, ya, observasi. Kalian pergi ke suatu tempat yang bisa dijadikan untuk mencari inspirasi. Misalnya kalian mau menulis cerpen berdasarkan fakta atau peristiwa yang nyata. Paham ya? Yang kedua adalah menentukan tema. Tema kalian tentukan. Tema ini beda dengan judul, ya.
tema berbeda dengan judul. Biasanya tema itu terkait dengan amanat, ya. Ada hubungannya dengan amanat, kan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan latar, ya. Latarnya gimana, suasananya mau dibuat seperti apa, ya. Tempatnya, kejadiannya, waktunya kapan, ya. Ini bisa ditentukan. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan para tokohnya. Kalian tentukan siapa yang main, namanya siapa, ya, perannya apa. Setelah kalian tentukan penokohan, kalian tentukan perannya apa, ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, kamu tentukan konflik. Mulai dari awal konfliknya mau dibuat seperti apa sampai endingnya seperti apa, paham ya? Kemudian adalah menentukan sudut pandangnya kalian tentukan, ya. Yang terakhir adalah menentukan alur ceritanya mau dibuat seperti apa, mau dibuat maju ataukah mau dibuat mundur. Ketika kalian melihat tayangan di televisi, ya, seperti Indosiar itu banyak menayangkan, ya, sebuah film atau sinetron yang mundur, ya, seperti alurnya mundur seperti asap itu, ya. Kemudian setelah kalian bisa menyusun kerangka, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah cerpen, paham ya? Setelah itu kalian tentukan, kalian syuting. Setelah itu kalian syuting, kalian diedit, ya. Kalau tidak diedit, nanti banyak orang yang apa? Banyak orang yang memberikan tanggapan yang kurang baik. Ya. Dengan cara diedit ini, ya, akan memperkecil, ya, tanggapan yang kurang baik. Paham ya? Selanjutnya, pas kalian lihat contoh desain kerangka cerpen yang ada di sini, ya. Contoh desain kerangka. Ya. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak ini, ya, Ibu Mimi berjualan makanan di depan rumahnya. Nah, kemudian untuk orientasi atau orientasinya di sini latar suasana dibuat bahagia, ya. Kemudian latar waktunya yaitu masa kini, ya. Kemudian latar waktunya juga dibuat siang hari. Setelah kamu bisa mendesain seperti ini, ya. Setelah mendesain seperti ini, langkah selanjutnya adalah kamu kembangkan, ya. Kamu kembangkan menjadi sebuah cerpen yang utuh, paham ya? Paham, ya. Oke, sebelum, ya, coba kalian perhatikan dulu. Sebelum kalian saya kasih untuk melaksanakan kegiatan menulis cerpen, ya. Coba sekarang ice breaking terlebih dahulu. Kalian ikuti saya, ya. Coba jeda dulu. Cerpen kita mulai, ya. Kalian lakukan untuk melatih otot tangan, untuk melatih konsentrasi. Sekarang
coba kita ice breaking dulu. Kalian ikuti saya, ya, ikuti saya. Tangan diangkat ke atas. Kalian gerakan seperti ini sama bilang bu. Pegang pegang mulut Haikal. Mulai nanti. Ayo. Pegang telinga. Telinga, nah, pegang ya. Konsentrasi satu kali lagi ya. Pegang rambut. Rambut. Oke, ya, ya. Kita sedih, tangan. Ya, langsung seperti ini. Ya. Sekarang ya sebelum melakukan kegiatan menulis akan saya bagikan LKPD lembar kerja peserta didik. Kalian yang lakukan yang pertama adalah kalian desain kerangka teks cerpennya. Kemudian setelah desain kerangka teks cerpen, kalian kembangkan menjadi cerpen utuh. Paham ya? Akan saya bagi satu-satu. Ini bukan kebanyakan, saya bagi satu-satu. Kalian tulis sendiri. Paham ya? Oke. Sebelum kegiatan menulis kalian lakukan, saya ingin membuat kesepakatan dalam mendesain rangka. Kira-kira dibutuhkan waktu berapa menit dalam mengembangkan kerangka, kira-kira dibutuhkan berapa menit? 10. Mbak, saya ingin tahu. Ya, desain kerangka terlebih dahulu berapa menit? 5 menit. 5 menit nggak cukup. 10. Ya, 15. 10 menit nggak cukup. Saya beri waktu 20 menit untuk mendesain kerangka. Nanti kerangka kamu tulis di situ ya, di yang LKPD yang akan saya berikan nanti. Kemudian setelah desain kerangka sudah kamu tulis, kamu kembangkan menjadi sebuah cerpen. Lalu untuk mengembangkan kerangka menjadi sebuah cerpen, kira-kira butuh berapa menit? 35 menit. Berapa menit? 35. 35 menit. 30 menit aja ya. Ya, saya beri waktu 30 menit untuk mengembangkan kerangka menjadi sebuah cerpen yang utuh. Ya, paham ya? Nah, itu perlu kalian ingat kesepakatan ini. Oke, saya bagi LKPD, langsung aja kamu tulis ya. Seperti contoh yang sudah saya berikan tadi. Paham ya? Oke. Ke belakang. Belakang. Ya. Belakang. Ya. Oke. Ke belakang. Belakang. Pak, iki piye, Pak? Iki malahnya. Langsung kamu di belakang. Pak. 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 Makan dulu kita. Oke, tolong perhatikan dulu ya. LKPD sudah jadi ya. Sebelum memulai kegiatan menulis yang kurang paham atas petunjuk itu siapa tunjuk jari.
Ya, paham semua ya? Kalian baca petunjuknya yang ada di LKPD tersebut, ya. Kalian pahami seperti apa? Ya, yang kurang paham bisa ditanyakan. Paham ya? Sekarang kalian mulai untuk mengembangkan kerangka terlebih dahulu. Ya, silakan mulai. Dia Indonesia. Empat. Nah, sampai mana? Oh ya. Menulisnya nanti kamu bentar. Untuk mengembangkan kerangka atau menulis cerpen itu kita akhiri ya, karena waktu sudah menunjukkan batas yang sudah kita sepakati bersama. Oke, selanjutnya adalah nanti coba kalian presentasi ke depan ya, membacakan hasil dari kerangka yang sudah kamu buat, membacakan hasil cerpen yang sudah kamu buat. Paham ya? Ya, oke. Saya pengen perempuan dulu maju ke depan untuk membacakan cerpen yang kamu hasilkan. Yang pertama, coba saya pengen Juli, ya. Silakan Jul, kamu maju ke depan, kamu bacakan hasil kamu. Ya. Coba yang lain dengarkan dulu. Ada temanmu mau membacakan, nanti kamu bisa menanggapi hasilnya, kamu bisa tanyakan ya tentang unsur-unsurnya. Ya, silakan. Jangan keras ya. Banget itu
Ya, terus sudah selesai. Tadi saya dengar terpanya sudah kelihatan bagus, ya. Barangkali ada di antara kalian ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau tanya, tidak ada. Ya. Oke, beri tepuk tangan pada. Coba sekarang lagi, ya. Silakan kalian baca hasil dari pengembangan cara kita menulis tadi, ya. Maju ke depan, perempuan lagi, ya. Biasanya yang perempuan ya bagus-bagus. Coba perempuan lagi, salsa, coba salsa, ya. Ya, silakan. Iki sudah berapa siapa yang pasti kucing itu biasa saja. Seekor kucing kecil dengan tamas meloncat ke pagar tembok yang menggunakan di rumah satu sapi. Mata kucing itu dengan liar memperhatikan susahnya. Ekornya berkali-kali berpindah. Kucing siapa? Iki terkejut. Dalam melihat gadis kecil itu tak terbayang pemilik kucing yang selalu membuat ulah. Kalau tidak berhasil mencuri di tempat tante Sally, pasti yang berkasih rumah sebelah lagi. Namun, kemudian dia kembali lagi, lalu menjulurkan kepalanya melewati pagar. Iki mengelak, lalu menutup jendela cepat-cepat. Coba dengarkan yang lain, ya. Nilai satu. Beberapa anak laki-laki sedang menghajar si kucing di rumah sebelah. Ada yang tidak memukul pakai sapu dan menarik-narik ekornya. Kucing itu hanya bisa meong-meong ke samping. Beberapa kali ia mencoba melarikan diri, tapi tanpa kemudian. Tante Sally menyaksikan itu dengan senang sekali. Bahkan ia menyemangati anak-anak itu. Sedangkan ini yang kucing sebenarnya bermurai air mata. Nantinya yang polos ketika ibu pulang dari bekerja, Iki mengadu sambil bersama-sama. Ibu menenangkan anak satu-satunya itu yang ada. Ibu bekerja dan pembantu di rumah menyelamatkan. Sejak bekerja ibu sudah bekerja di sana, ibu berhenti bekerja ketika menikah dengan bapaknya. Setelahnya suaminya meninggal, ibu bekerja kembali ke sana. Ketika tahu ibu sering membawa pulang-pulang melarikan Nyonya Maria malah memberi jadi Nyonya Maria maklum keluarga itu tentu jarang makan. Kucing pencuri ini mulanya memang sulit untuk menerima putih. Kucing itu selalu curiga dan membantu. Ia pasti lari berlari kaki. Hanya bila lapar saja ia mencari makan. Karena ia tahu itu menyediakan makanan. Namun lama-lama kucing itu menyukai juga. Ini satu-satunya manusia yang berlaku. Karena dari manusia ini kucing berbeda dari kucing yang berbeda. Ia tidak langsung pernah berliar dan berliputan sampai-sampai tante saling tampil. Lama tante saling kenal. Ia merasa berpikir. Ia malah tahu. Bagaimana mungkin sampai ia bisa bersikap biasa menjadi seekor kucing kecil yang lapar. Bisa. Mungkin ada teman yang mau bertanya. Ya, bagus ya. Begitulah ya ketika mengembangkan sebuah imajinasi, ya.
pikiran dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya. Saya harap yang lain juga seperti itu. Dan satu lagi saya pengen ada yang membaca. Ya, sudah sekarang sambil lihat punya ini Haikal. Haikal, coba dibacakan. Ya. Yang keras. Yang keras. Yang lain perhatikan ya. Mengapa kucing Kiki dapat menduga siapa yang menjadi sumber kegiatan itu. Pasti kucing itu hasil kucing kecil yang melompat kepada maka kucing itu dengan melihat ekornya berkali-kali kucing siapa dalam penangkapis kecil itu tak percaya memilih kucing yang selalu membuat bunga. Kalau tidak berhasil mencuri di tempat pasti dia mempromosikan di rumah sebelah. Namun kemudian dia berkali lagi menunjukkan kesalahan membawa Vicky mengingatkan lalu menutupi dirinya seperti pantai yang satu beberapa anak laki mengaku sedang mengejar seperti di rumah sebelah. Ada yang menanda memukul tali sapu dan menarik ekornya. Kucing itu bisa mengeong-ngeong kita. Beberapa kali dia mencoba larikan ini, tapi tertangkap sendiri. Saya sekali menyaksikan itu benar senang sekali. Kalian menyemangati anak-anak itu. Kiki yang berdiri di sebelahnya berurai air mata. Dan yang proses sungguh tak bisa melihat di dalam kemenangan. Ketika pulang dari kerja Kiki mengadu jauh berisa-isa. Ibu memenangkan anak satu yang berjanji dari besok itu berusaha jadi pendapat yang Maria. Itu sejak habis ideologi sudah bekerja karena ini bekerja dari terkait dengan setelah sebagai pembina itu bekerja kembali di sana. Ketika tahu ibu saya sempat kalau pulang melakukan yang Maria menjadi untuk pertama. Yang Maria maklum kepada Maria makan mungkin bisa hidup ini bisa kreatif yang lain selalu mencuri pada ya pasti lari dari kaki dia apa saja ia mencari karena ia tak tahu ini sebenarnya namun lama kucing itu membagi juga satu-satunya kondisi yang berlaku dengan dan manis padanya. Ini kucing berubah menjadi bersih bermanis. Dia lagi cuma dia dan membuat kehidupan sampai ada sekali kami melihatnya. Memang harus teman seperti bagaimana mungkin selama ini dia bisa bersikap begitu besar terhadap saya kucing yang kelaparan. Ya, ya, makasih sudah kalian. Ya, setelah melihat tampilan dari teman-teman kalian tadi, ya ada yang cerpen yang sudah jadi yang sudah dibacakan di depan tadi. Saya lihat kalian sudah
pandai semua dalam mengembangkan kerangka menjadi sebuah cerpen, dalam menulis sebuah cerpen. Saya apresiasi, sudah sangat bagus ya. Semoga teman-teman kalian yang tadi saya melihat ada 1 atau 2 yang belum selesai untuk segera diselesaikan. Namun masih ada yang kurang tadi. Ketika kalian membacakan, ketika kalian menulis, kalian lupa memberikan judulnya. Judulnya apa? Nah, besok lagi ya kalian tulis judulnya juga. Judulnya apa? Kalian baca. Kemudian kamu bacakan cerpennya. Paham ya? Oke, untuk pembelajaran ya berikutnya ya, tolong perhatikan. Untuk pembelajaran berikutnya, cerpen yang sudah kamu tulis tadi, yang sudah kamu kembangkan tadi, kamu buat video pembacaan cerpen ya, dan kamu buat dalam bentuk Canva. Kamu ketik di Canva, kamu print, nanti kamu tempelkan di mading. Biar apa? Teman-teman satu sekolahan kalian bisa melihat kerja kalian. Paham ya? Minggu depan kita ketemu lagi. Itu semua harus sudah jadi. Paham ya? Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, saya ingin bertanya tentang pembelajaran hari ini bagaimana? Ya, oke, bagus ya. Coba untuk mengakhiri kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti ketika kalian pulang bisa selamat sampai rumah, tidak ada halangan suatu apapun ya. Ketua kelas, coba sekarang kalian kamu pimpin doa. mulai. Doa selesai. Beri salam.